Hai semua, balik lagi sama aku, ibu rumah tangga biasa yang sedang belajar menabung dengan cara menyenangkan, Riza S. Subroto. Oke, di video kali ini aku akan budgeting September. Tapi biasanya aku budgeting di akhir bulan, cuman karena banyak kegiatan. Biasa ibu rumah tangga itu kan sibuk ya, jadi banyak banget kegiatan. Ada cuci piring, ada bersih-bersih rumah. Jadi waktuku itu nggak banyak kalau buat isi suara, bikin video gitu. Tapi sebenarnya videonya itu udah jadi, cuman isi suaranya aja yang belum. Dan aku juga udah tulis pemasukan pengeluaran untuk di bulan September. Dan aku juga akan evaluasi Agustus. Jadi kayak uang sisa-sisa belanja gitu ada berapa. Nanti aku akan tulis dan juga akan hitung. Untuk token listrik di sini seperti biasa ya. Aku kasih langsung ke suami, jadi nggak ada sisa, langsung habis. Untuk pulsa internet masih ada sisa 7.000. Sekarang udah aku catat-catat kecil gitu, jadi biar aku nggak lupa uangnya kemana. Dan untuk air PDAM masih ada sisa 9.000. Sebenarnya ada 9.500, tapi 500-nya aku masukin ke celengan receh. Lanjut, untuk iuran pasti habis. Ada LPG, itu masih ada kembalian 6.000. Air galon udah pasti habis lah, minus malah sebenarnya. Beras masih ada sisa 7.000. Lalu BPJS udah habis karena langsung aku setor gitu ke kakak aku. Untuk belanja bulanan juga habis. Puji Tuhan lah, di sini masih ada sisa meskipun sedikit-sedikit. Oh iya, aku tuh sebenarnya mau cerita kalau bulan ini aku kan udah beli beras ya. Dan itu semua harga beras naik. Aku tuh kaget banget. Yang kemarin cuman 69.000, sekarang jadi 72.000. Kalau bagi ibu rumah tangga kayak gini 3.000 itu sudah sangat mahal. Sudah tinggi banget. Kayaknya yang merasakan kenaikan harga beras nggak cuma aku aja ya, tapi semua ibu rumah tangga. Jadi kita tetap semangat ya, meskipun harga sembako semua naik, tapi kita tetap harus hemat. Oke, sesi curhatnya sudah selesai dan sekarang aku juga mau cerita untuk uang sisa gaji yang biasanya aku simpen di setiap bulannya. Itu aku kumpulkan dan aku pakai untuk beli liontin suami aku. Jadi saat aku beli emas batangan yang kemarin 1 gram, itu si suami lihat, bukan si suami sih sebenarnya aku. Aku tuh lihat liontin salib karena suami aku tuh cari gitu, dan aku kasih rekomendasi dia, ternyata dia mau. Ya udah, aku pakai uang sisa gaji yang aku kumpulkan itu. Nggak apa-apa, nggak masuk di dana darurat, setidaknya kalau masuk jadi emas, anggap aja itu juga tabungan atau investasi, nggak sih? Tadi yang pertama sesi curhat udah selesai, terus yang kedua ceritanya juga udah selesai. Sekarang kita masuk ke budgeting September. Masukin ke dompet disiplin. Ini kan part paling menyenangkan ya. Di sini pendapatan aku masih sama, berubah sedikit-sedikit doang karena gaji suami masih sama tetap. 2.200.000 ini setelah dikurangin cicilan rumah, perpuluhan dan lain-lain lah ya. Dan untuk token 250.000, untuk pulsa internet 50.000, untuk PDAM 50.000, untuk iuran aku skip karena udah bayar. LPG 25.000. Aku tukar uangnya dulu karena di sini nggak ada uang 5 ribuan. Lanjut ada
Air galon 150.000. Oh iya, ada yang berubah sedikit ya. Aku pindah-pindah gitu. Untuk pulsa internet aku kurangin dan aku masukin ke air galon, biar air galon itu nggak minus gitu. Pusing aku kalau minus. Untuk beras 140.000 seperti biasa. Di sini karena aku sebenarnya udah beli beras, cuman uangnya masih pakai uang suami, tapi nanti tetap aku ganti kok pakai uang beras. Dan untuk BPJS 350.000. Di sini untuk BPJS keluarga dan juga untuk acara seribunya mama aku. Untuk belanja bulanan, aku juga sudah belanja bulanan duluan sebelum budgeting karena mumpung ada waktu gitu. Belanja di Green Smartnya aku habis 300.000, jadi masih ada sisa 100 dan itu kepake untuk jajan 25.000. Jadi sisanya masih ada 75.000. Lumayan aku simpen dulu, kali aja nanti kepake kan untuk belanja-belanja sayur. Oke, sekarang kita mau beralih ke sinking funds. Untuk nominalnya ada yang aku rubah dan juga ada yang aku skip. Kalau untuk dana pensiun masih tetap 200.000. Lumayan kan untuk dana pensiun aku dan suami nantinya. Kalau sudah terkumpul banyak, jadi kita itu berharapnya tidak menyusahkan anak ke depannya. Jadi untuk pegangan kita di masa tua. Aku juga baru tahu tabungan ini setelah lakukan budgeting. Jadi aku maunya berharap ini bisa terkumpul banyak. Oke, lanjut untuk tabungan dana darurat masih sama juga 100.000. Dan puji Tuhannya di sini uang dana darurat itu belum kepake sama sekali, jadi masih full sampai bulan September. Jadi ada sekitar 900.000. Puji Tuhan banget. Tapi juga nggak berharap sih ada hal-hal dadakan gitu. Oh iya, untuk dana pensiun dan dana darurat ini di akhir tahun kalau masih ada, aku akan masukkan ke aplikasi Bibit karena aku tuh baru bikin akun investasi gitu di Bibit. Lumayan lah ya daripada uang nganggur, jadi dimasukin aja ke situ. Lumayan kan ada tambahan-tambahan dari bunga-bunga gitu. Daripada harus masuk ke bank dan potongan admin, jadi lebih baik bisa masuk ke Bibit. Investasi kecil-kecilan. Oke, untuk selanjutnya di sini untuk tabungan adik aku skip. Untuk tabungan pajak motor aku jadikan 100.000 maksudnya. Aku isi 100.000 karena pajak motor aku tuh naik. Awalnya cuma 200-an, sekarang jadi 300, hampir 400. Jadi aku mau kejar supaya bisa dipakai untuk pajak motor suami dan juga pajak motorku. Untuk selanjutnya yang terakhir ada tabungan orang tua suami 100.000. Lumayan banget, di sini totalnya udah ada 500.000. Kalau tabungan ini untuk keperluan orang tua suami ya, jadi kayak beli obat atau beli hal-hal lainnya. Aku biasanya pakai ini, jadi nggak ngeluarin uang tabungan atau uang pegangan. Dan untuk perubahan sistem sisa gaji nggak akan aku masukkan ke dompet disiplin, tapi akan aku pakai untuk pegangan istri. Jadi kalau istri pengen jajan atau jajan anak atau keperluan lainnya, misalnya tambahan beli sayur, aku akan pakai uang sisa gaji itu. Karena menurutku tabungan lainnya udah terpenuhi kok, jadi kayaknya nggak perlu ada tabungan lagi. Oke, di sini aku udah selesai budgetingnya. Terima kasih banyak ya yang udah nonton aku, yang setia subscribe, terus yang
like, komen, aku ucapin terima kasih banyak. Kalian tuh baik banget. Bahkan aku setiap budgeting juga banyak yang nonton, tuh aku seneng banget. Terima kasih banyak ya buat supportnya. Buat yang terakhir, jangan lupa bahagia. Bye.